Suara saya terdengar jelas? Terdengar Jelas, ya. Pak. Terdengar Oke. jelas, Pak. Baik, baik untuk hari ini. eh, untuk mendukung praktikum besok, kita akan belajar tentang komponen darah. Jadi nanti sekaligus saya akan berikan eh, overview sebelum praktikum besok ya. Jadi besok kalau waktu praktikum jadi langsung eh, ini bisa langsung dimulai ya. Baik, sebelum ini kita mulai, terlebih dahulu kita akan baca kitab, umul Quran. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Al-Fatihah. Baik, eh, kalau kita bicara tentang komponen darah, maka kita bisa melihat di sini bahwa darah itu secara umum atau secara keseluruhan mempunyai fungsi sebagai unit fungsional seluler pada manusia yang tentunya akan berproses dalam proses metabolisme atau fisiologi di dalam tubuh. Nah, darah itu adalah jaringan tubuh dan biasanya ini disebut sebagai eh, sel darah merah ya, sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih. Nah, ini terdapat di pembuluh darah dan berwarna merah. Dari warna merah ini berasal dari hemoglobin. Nah, kalau kalian temui ada beberapa darah yang berwarna merahnya itu merah pekat atau merah kehiman atau merahnya merah terang gitu. Semua tergantung dari kadar oksigen yang terlarut ataupun kadar karbon dioksida yang terlarut. Biasanya pada para perokok atau orang-orang yang banyak aktivitas yang berinteraksi dengan asap, ini darahnya kalau diambil di spuit, diambil di siring, itu akan berwarna merah apa ya, merah kehitaman. Kenapa dia berwarna merah kehitaman? Karena di sana eh, terkandung CO2 yang banyak ya, kandungan CO2 yang banyak. Dan ini makanya warnanya bermacam-macam. Pada orang yang hemoglobinnya dia rendah, ini biasanya berwarna pucat. Jadi warna merahnya itu warna merah pucat. Dan ini biasanya ditemui pada orang-orang dengan kelainan atau dengan penyakit-penyakit anemia. Nah, ini biasanya terjadi di sana. Darah ini sendiri tersusun atas plasma atau darah, kemudian ada sel darah merah atau disebut eritrosit dan sel darah putih ya, dan keping darah. Keping darah ini bisa disebut platelet, bisa disebut trombosit. Ya, jadi Anda harus paham bahwa komponen darah itu ada empat, ada plasma, ada sel darah merah, ada sel darah putih, glikosit, dan dan keping darah atau trombosit atau juga biasanya disebut sebagai platelet. Karakteristiknya apa? Ciri-cirinya apa? Jadi volume darah pada orang dewasa normal itu berkisar 7 sampai 10% dari berat badan, di mana eritrosit, leukosit, dan trombosit itu jumlahnya 40 sampai 45% dari volume darah. Dan dia tersuspensi di dalam plasma darah. Jadi di cairan darah itu, kalau Anda lihat darah itu berarti 40 sampai 45% itu di situ isinya adalah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di mana pH-nya itu berkisar antara 7,35 sampai 7,45. Jadi dia netral ya, tidak basa maupun tidak asam. Dan kalau diukur suhunya, darah itu temperaturnya rata-rata 38 derajat Celcius. Viskositasnya atau kekentalannya dia lebih kental dari air dengan berat jenis 1,041 sampai 1,067.
Fungsinya apa? Yang pasti pertama adalah fungsi darah itu adalah sebagai respirasi, di mana pengangkutan O2 dan CO2 itu berasal atau semua diangkut melalui darah. Jadi di mana darah itu kalau keluar dari jantung, dia biasanya setelah melalui proses pembersihan keluar dari jantung, dia warnanya merahnya merah segar. Kalau dari seluruh tubuh masuk ke jantung, ini biasanya warnanya cenderung lebih pekat atau lebih ke apa ya merah ke hitaman gitu ya, atau merah-merah yang merah dengan bukan merah yang seger gitu ya. Makanya ada beberapa kalau kalian misalnya ada tertusuk atau apa keluar darah, nah pada bagian-bagian arteri itu biasanya warnanya merahnya merah cerah, sedangkan pada vena itu biasanya merahnya merah agak pekat atau agak gelap ya. Selain sebagai fungsi respirasi atau eh, pengangkutan O2 ke seluruh organ tubuh, terutama juga ke otak, fungsinya di sini juga sebagai nutrisi, pengangkutan nutrisi. Jadi hasil dari kalau kita makan, kita minum, itu diabsorpsi oleh usus, kemudian lewat pembuluh darah, nutrisi-nutrisi ini akan diangkut ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan. Nah, ada juga fungsi utama darah yaitu sebagai ekskresi. Jadi kalau sudah kalau sudah waktunya untuk diregenerasi atau waktunya dibuang, ini biasanya darah juga akan mengangkut sistem metabolik ke ginjal, paru-paru, kulit, dan usus. Makanya seringkali kalau Anda melihat kalau pemeriksaan seberapa banyak sih kolesterol, ya kolesterol, gula darah, dan lain-lainnya, semua ngambilnya kan selain dari urin, selain dari feses, juga salah satunya dari darah. Ada pemeriksaan darah lengkap, di mana di sana nanti Anda akan tahu ada yang namanya eh, pemeriksaan darah lengkap, bisa ngelihat kolesterolnya, bisa ngelihat asam urat, kreatinin, dan lain-lainnya. Ya. Selain itu juga fungsi utama darah adalah sebagai homeostatis, homeostasis ya. Homeostatis di sini adalah menjaga keseimbangan. Jadi di sana larutan-larutan atau mikromolekul, makromolekul yang ada di dalam tubuh, ion-ion, ya, ion-ion itu juga dibawa oleh darah untuk menyeimbangkan di dalam tubuh manusia, terutama manusia di sini ya. Kemudian yang ke selain homeostasi selain keseimbangan asam basa juga sirkulasi darah dan jaringan, keseimbangan air ya. Jadi dia juga fungsinya untuk menyeimbangkan metabolisme atau cairan di dalam tubuh. Kalau darahnya mengental, kalau darah ini mampu mampu menghambat eh, air yang harus beredar ke seluruh tubuh, ini akan tentunya akan menimbulkan sebuah gangguan metabolisme. Ya. Kemudian ada juga pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Ini nanti Anda akan pelajari di blog apa ya setelah ini kalau nggak salah. Jadi kita ngomong termoregulasi. Nanti ada yang namanya basal body. Jadi suhu tubuh basal ya. Jadi yang berperan apa di sana? Ya itu tadi fungsinya darah tadi itu dia mengatur termoregulasi. Jadi panas tubuh itu diatur juga dari darah. Kemudian yang ketujuh ada pertahanan terhadap infeksi imunitas. Dan ini biasanya diperankan oleh sel-sel darah putih. Jadi nanti fase imunitas, karena ini FSHI, sistem hematoimun, berarti semua hal yang berhubungan dengan imunitas itu berasal dari sel-sel darah putih. Ya, itu harus Anda tahu. Dan seperti yang disampaikan Dr. Silvi tadi, FSHI atau kalau kita ngomong imunitas, kalau kita ngomong hematoimun itu tentunya bukan hal yang mudah. Jadi kalian harus benar-benar belajar di sini ya. Apalagi kalau kita ngomong imun, sistem imun. Bahkan saya sampai sekarang pun kadang masih bingung membedakan mana sel B, mana sel P,
kemudian T helper dan lain sebagainya. Itu tentunya akan sangat membutuhkan fokus yang agak lumayan ya di sini. Dan karena fungsi sel-sel darah putih ini akan menjaga imunitas kalian dari segala macam bentuk infeksi, ya. Dan tentunya fungsi sel darah putih di sini salah satunya adalah membentuk antibodi. Ada yang namanya MHC, Major Histocompatibilitas Complex, ya. Jadi itu nanti Anda akan pelajari di eh, sistem imun, ya, sistem imun. Pengangkutan hormon jelas, pengaturan metabolisme dan pengangkutan metabolit serta koagulasi. Jadi darah yang berperan dalam koagulasi. Jadi kalau misalnya kalian terluka, ya, kalian ada luka, luka biasanya luka terbuka. Siapa yang berperan di sini? Ini ada yang namanya trombosit. Jadi yang menutup luka kalau kita luka terbuka biasanya yang melukai pembuluh darah, maka di sana ada peran trombosit yang akan eh, eh, bertugas. Nah, komponen darah itu apa saja sih sebenarnya? Seperti yang tadi disampaikan, ada yang namanya plasma, ada yang namanya eritrosit, ada sel darah putih, dan ada yang namanya trombosit. Kalau ini kita sentrifuge, kalau kita putar dengan alat sentrifugasi, ya, jadi akan ditemui ada dua lapisan. Ada dua lapisan. Yang pertama yang plasma itu ada di atas dan ini biasanya lebih bening dan ada sel-sel darah dan biasanya platelet, jadi trombosit, sel darah putih, sel darah merah itu akan dia mengendap. Biasanya sentrifugasinya di kecepatan 1000 rpm, ya, 1000 rpm. Nah, komponen ini ada plasma, kemudian ada unsur-unsur yang padat dan eritrosit, kemudian eh, sel darah putih, leukosit maupun trombosit ini bentuknya padat, ya, bentuknya padat. Dan ini biasanya yang dilihat, ya. Jadi kalau secara komposisi komponen darah ini 55% adalah plasma, sedangkan 45% itu adalah sel, di mana 99% itu merupakan eritrosit. Jadi maksudnya di sini 99% dari 45% itu isinya leukosit, isinya eritrosit. Dan di bawah 1% ini adalah leukosit atau sel-sel darah putih dan juga ada platelet di sana atau yang disebut trombosit itu tadi, ya. Ya. Nah, kalau kita melihat secara umum pembagiannya seperti ini. Jadi eh, 92% itu adalah cairan-cairan, ya, cairan-cairan debris sel yang pada yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau berat badanmu berapa? Nah, berat badanmu itu berarti bisa kalian hitung 92% itu adalah jaringan dan air, sedangkan darahnya sendiri itu adalah 8%. Di mana dari 8% ini plasmanya ada 55% dan 45% adalah dari volume total itu isinya adalah leukosit, eritrosit, dan trombosit. Ya, sedangkan buat plasma sendiri isinya apa? 91%, 91,5% itu adalah air, di mana air ini juga akan apa ya, yang akan menstabilkan, menjaga suhu tubuh, menjaga tubuh Anda agar untuk proses-proses metabolisme yang ada di tubuh. Sedangkan dari 55% ini 7%-nya adalah protein. Di mana protein di situ ada yang namanya albumin, ada globulin, ada fibrinogen. Fibrinogen ini eh, salah satu yang menutup luka, ya. Jadi adanya fibrinogen ini tentunya akan menutup luka. Dan pada orang-orang dengan penyakit genetik yang namanya hemofili, ini fibrinogennya ini tidak ada. Ya, yang perlu kalian tahu bahwa fibrinogennya ini tidak ada. Kemudian ada solutan atau larutan-larutan lain sebanyak 1,5%. Isinya adalah elektrolit,
kemudian ada nutrien, ada gas, kemudian substansi-substansi regulasi, ada vitamin, dan ada juga eh, produk-produk buangan atau produk sisa yang hasil metabolisme dari tubuh. Dan ini biasanya juga akan dikeluarkan. Dan ini semua terkandung dalam plasma, ya. Nah, sedangkan untuk bentukan padat yang seperti waktu di centrifuge tadi, bentukan padat itu ada namanya platelet, ada sel darah putih, dan ada sel darah merah. Di mana sel darah putih itu ada yang namanya neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Nah, ini yang besok yang harus Anda gambar. Jadi neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Dan tentunya gambarnya ini harus dibarengi atau dikontrol atau gambar Anda minimal ada satu, ada tiga atau empat gambar eritrosit sebagai pembanding. Ya, jadi gambarnya itu nanti kalau sudah terima modulnya belum? Modul praktikum sudah ya? Sampun, Mbak. Sudah, sudah ya nanti Pak ya? Sudah, oke. Sampun. Ya, kalau sudah terima modulnya, di situ Anda ada 10 gambar yang harus Anda gambar nanti di sana. Dan dari 10 gambar itu tentunya besok diwakili oleh kelompok. Jadi selesai dalam satu kelompok. Ya. Ini jadi saya sekalian overview dengan ini ya. Overview, overview praktikum besok ya. Kalau kita ngomong plasma darah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup ya, saya rasa paham ya. Baik, kita lanjutkan ke plasma darah. Jadi kalau ngomong plasma darah itu isinya yang paling banyak adalah air, sedangkan sisanya adalah protein. Di mana di sana protein itu ada protein makromolekul, ada glukosa, karbohidrat, asam amino, kemudian elektrolit, elektrolit itu Na, K, CaCl, dan lain sebagainya. Ada asam laktat, urea, kreatinin, dan ini biasanya juga bisa dihasilkan setelah ada apa ya saringan atau disaring di ginjal. Kemudian juga ada O2 dan CO2 dalam bentuk gas, di mana respirasi, jadi sel itu sendiri juga ada respirasinya ya. Jadi dari plasma sendiri itu di dalamnya terkandung O2 dan CO2. Kemudian ada faktor pembeku darah yang seperti saya sampaikan tadi, ada protombin dan fibrinogen. Jadi kasus-kasus hemofili seperti eh, kasus Inggris itu, yang kerajaan Inggris itu ada eh, istilahnya penyakit hemofili. Ini penyakit genetik yang diturunkan. Dia tidak punya fibrinogen. Jadi dia tidak membentuk fibrinogen. Jadi semua semua anak perempuannya kalau dia sudah dewasa menginjak usia-usia sudah mulai menstruasi ini biasanya akan meninggal. Meninggalnya karena apa? Pada saat dia menstruasi pertama, ini darah tidak berhenti, darah terus ngucur ya. Jadi tidak bisa membeku. Akhirnya apa? Terjadi kekurangan darah dan akhirnya sampai meninggal. Atau juga kadang-kadang kasus hemofili ini terjadi karena yang laki-laki bisa meninggal karena apa? Biasanya tabrakan atau apa? Ada luka terbuka dan ini mengakibatkan darahnya terus keluar tanpa ada faktor pembekuan darah. Ya, Alhamdulillah sih di Indonesia tidak ada seperti itu, tapi kalau memang ada keturunan dari Raja Inggris, ini biasanya akan ada. Iya, Inggris sama. Kemudian plasma darah tanpa fibrinogen ini biasanya disebut serum. Jadi kalau kalian pernah dengar kata-kata serum, itu berarti plasma ini tidak ada fibrinogennya. Ya, jadi tidak bisa membeku dan ini bisa dicairkan. Jadi faktor koagulan, antikoagulannya bisa ditambahkan di sana. Nanti di pengenalan lab ini Anda akan tahu mana bedanya antara serum dan plasma. Ya, gitu, nanti.
Fungsi plasma ini mengangkut sari makanan serta membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan, menyalurkan sel-sel darah. Jadi kalau kalian sering pasti melihat animasi-animasi bagaimana jalan darah itu bisa berjalan ke seluruh tubuh atau terdistribusi ke seluruh tubuh, dan tentunya di sini ada fungsi plasma ya, di mana dia juga merupakan fungsi cadangan air untuk tubuh. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang lemes karena apa itu plasmanya itu biasanya juga atau airnya itu menurun. Jadi dia biasanya diinfus. Jadi infus itu sebenarnya untuk mengembalikan cairan-cairan elektrolit ya. Elektrolitnya jelas berkurang. Biasanya kasus-kasus diare atau kasus apa itu membutuhkan infus. Itu biasanya seperti itu. Karena keseimbangan elektrolitnya terganggu. Selain itu juga plasma di sini untuk mencegah mengkerutnya atau tersumbatnya pembuluh darah. Jadi seperti ibaratnya pipa air, kalau pipa itu tidak ada isinya, maka yang terjadi adalah pipa itu apa ya istilahnya kalau bahasa Jawanya kempet ya. Jadi mengkerut, kempet, nempel. Nah, ini biasanya akan kalau kalau plasmanya kurang atau airnya kurang, maka otomatis pembuluh darah akan tersumbat. Dan Anda tahu kalau pembuluh darah tersumbat, apa yang terjadi? Biasanya ada pecahnya pembuluh darah satu. Kemudian kalau ini pecahnya di bagian tertentu, maka kadang-kadang akan menimbulkan stroke. Yang harus Anda paham bahwa semakin semakin deras alirannya, maka pada saat Anda nansi, itu yang terjadi adalah tekanan darahnya semakin tinggi. Kalau tekanan darah berjalan lambat, berarti aliran plasmanya ini juga akan mengalami perlambatan. Nah, itu yang harus Anda paham. Eh, Fungsi plasma dia juga membentuk antibodi di sana, ya, jadi anti penyakit, terutama terhadap penyakit-penyakit infeksi ataupun juga antigen-antigen asing yang masuk ke dalam tubuh. Itu salah satu fungsi plasma. Nah, protein plasma itu sendiri, di plasma itu sendiri ada proteinnya, dan biasanya total protein plasmanya ada 7 sampai 7,5 gram per desiliter. Nah, ini biasanya ada metode-metode kalau mau mencari atau protein plasmanya itu atau mengambil protein plasmanya ada yang namanya salting out. Ini menggunakan sodium, garam sodium. Ya. Kemudian ada yang namanya elektroforesis. Jadi elektroforesis itu adalah pemisahan protein-protein menggunakan sistem anion kation, jadi menggunakan medan listrik positif negatif. Jadi itu nanti bisa ya, proteinnya bisa dipisahkan. Kalau Anda mulai ingin penelitian tentang protein, maka salah satu metode yang digunakan adalah elektroforesis ini. Nah, kalau kita ngomong sel-sel darah, kita masuk ke sel-sel darah sekarang. Ada tiga, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, atau keping darah atau platelet, ya, ini biasanya disebut itu. Ya. Oke, kita ngomong ke eritrosit sendiri. Jadi Anda sudah paham sekali bahwa eritrosit itu dari kata eritros dan kitos. Eritrosit, jadi ruang sel yang berwarna merah. Nah, warna merah pada sel dikarenakan adanya unsur hem yang lebih dikenal dengan kata hemoglobin. Nah, kalau hem sama globin ini seperti mungkin kalian sudah pernah dengar bahwa kalau kalian donor darah itu kan ada jarak 3 bulan sekali, 2,5 sampai 3 bulan sekali, di mana itu adalah waktu darah untuk melakukan regenerasi. Ya. 2,5 sampai 3 bulan itu darah melakukan regenerasi. Dan biasanya kalau darah ini sudah rusak, terutama eritrositnya ini rusak, maka hemoglobin akan dipecah menjadi hem dan globin.
Nah, globin ini kalau di dalam tubuh terlalu banyak globin di dalam tubuh, terlalu banyak pecahnya sel darah merah atau eritrosit ini dalam tubuh, maka yang terjadi apa? Kalian pernah dengar ada yang namanya penyakit kuning. Penyakit kuning ini biasanya disebabkan karena banyaknya globin yang ada di dalam tubuh. Karena apa? Karena salah satunya adalah pecahnya hemoglobin yang ada di eritrosit menjadi hem dan globin. Globin ini kalau sudah menumpuk banyak, maka yang terjadi adalah kalau orang bilang penyakit kuning. Jadi warna kulitnya sebenarnya bukan kulitnya yang kuning ya, tapi karena pembuluh-pembuluh darahnya terlalu banyak globin, maka yang terjadi seolah tampilannya di perifer, ya di perifer itu di kulit, di tangan, di jari, itu di kuku-kuku itu kelihatan warna kuning, termasuk juga di wajah. Oke. Nah, karakteristiknya apa? Untuk eritrosit ini terdapat di pembuluh darah, di mana komponen dasarnya adalah hemoglobin yang mengandung unsur besi atau Fe. Jadi warna merah itu karena adanya Fe di dalam darah. Ya, hemnya itu warna merah itu karena adanya Fe. Pada bayi dihasilkan di hati, pada orang dewasa dihasilkan di sumsum tulang belakang. Bentuknya bikonkaf, tidak mempunyai inti, umurnya 120 hari. Seperti yang saya bilang tadi, itu ada 3 bulan. 120 hari itu kan berarti 3 bulan. Ya. Intinya tidak ada. Dia dikatakan tidak ada inti, sebenarnya intinya ini menghilang karena proses pendewasaannya. Awalnya tetap ada, tapi dia lama-lama akan menghilang. Ya, ini fungsinya dalam mengangkut zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme, di mana rumus molekulnya adalah Hb. Ini Anda pasti tahu. Jadi rumus molekul dari eritrosit yang mengandung oksigen itu adalah HBO2. Ya, sel darah merah dianggap tua ketika berumur 120 hari. Kalau sudah tua, maka dia akan dialirkan atau diarahkan ke hati dan limpa, di mana di kedua ini dia akan dipecah menjadi hem, zat warna empedu, dan Fe. Globinnya ini membentuk sel darah merah yang baru. Jadi Fe-nya ini akan diikat lagi oleh sel-sel darah merah yang baru. Ya, itu sel darah merah. Ada pertanyaan sampai sini? Saya teruskan aja ya, nanti kalau pertanyaannya di belakang, monggo silakan kalau mau bertanya. Nah, sekarang kita ngomong tentang leukosit. Dan ini nanti yang akan Anda pelajari di praktikum besok. Intinya, jadi nanti leukosit itu akan dibagi menjadi 2 struktur. Yang pertama agranulosit atau tanpa granul. Jadi nanti di leukosit itu kalau Anda lihat di bawah, Anda lihat nanti ada semacam granul ya, granul tahu granul ya, bulatan kecil-kecil gitu. Nah, sedangkan eh, ada juga yang tidak bergranul. Jadi biasanya intinya besar, ini tidak bergranul, agranulosit, dan dia pergerakannya kalau dia bergerak cepat ini biasanya limfosit, kalau bergerak lambat namanya monosit. Dan ini bisa diamati saat sel-sel darah itu kita bisa mengamati kerja sel-sel darah merah itu kalau sel-sel darah merahnya ada di dalam tubuh ya biasanya, tapi kalau sudah keluar dari tubuh ini tidak bisa diamati. Dia berinti besar granulosit, ada yang berinti kecil granulosit ya. Itu granulosit ya, mohon maaf. Kalau yang netral, jadi pH-nya netral, itu namanya neutropil. Sedangkan kalau asam, eosinofil. Sedangkan kalau pH-nya basah, itu adalah basofil. Nah, ciri-cirinya bagaimana atau bentuknya bagaimana? Nah, yang harus kalian ingat besok adalah pada saat kalian praktikum, objektif yang digunakan adalah 100. Jadi menggunakan perbesaran objektif 100. Kalau menggunakan perbesaran objektif 100, berarti
Anda harus menggunakan yang namanya minyak emersi, ya, harus menggunakan minyak emersi dan itu wajib. Dan kalau ngasih minyak emersi jangan terlalu banyak, ya, cukup setetes kecil saja. Dan jangan lupa nanti setelah memberikan tetes kecil di preparat, setelah selesai semua harus dibersihkan dengan tisu lens. Ya. Jadi Anda tetap harus ingat bahwa di blok BMS awal dulu ada pengenalan mikroskop dan itu nanti akan terus kepakai sampai di akhir nanti selama Anda menggunakan mikroskop. Ya. Nah, sekarang kita kalau ngomong ke leukosit, ini contohnya. Ini ini menggunakan mikroskop apa? Masih ingat? TEM atau SEM? Kalau tiga dimensi apa? TEM atau SEM? Tem. 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 Ya, kalau SEM. Kalau SEM bisa lihat dalamannya ya. Nah, jadi sel darah putih atau leukosit fungsinya adalah fagositosit. Fagositosit itu adalah memfagositik atau memakan atau apa ya, memasukkan ke dalam lengkungan ya. Dan dia bisa memakan apa saja, bisa dapat bakteri, bisa virus atau parasit lainnya. Nah, salah satu mekanisme di sini ada yang namanya diapedesis. Dia dapat keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Jadi dia bisa keluar ini. Jadi leukosit ini bisa bisa keluar dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan itu bisa. Bisa juga keluar. Nah, keluarnya bisa jadi apa? Kira-kira bisa apa keluar dari tubuh? Salah satunya adalah nanah. Jadi kalau Anda lihat nanah itu sebenarnya adalah sel-sel darah putih yang keluar, di mana kenapa dia bisa keluar atau bisa sampai terjadi nanah? Itu karena dia terlalu banyak memakan antigen, di mana antigen itu bisa parasit, bisa bakteri, bisa virus. Itu keluar numpuk biasanya akan numpuk di jaringan-jaringan yang luka, karena dia kan ikut terbawa juga nih dari pembuluh darah. Dia akan numpuk di jaringan situ sampai akhirnya dia membentuk nanah atau namanya pus. Ya, kalau dalam bahasa medis namanya pus. Kalau orang awam bilangnya nanah. Ya. Kalau kita ngomong leukosit, itu ada sekitar 5.000 sampai 10.000 sel darah putih untuk setiap mikrometer darah manusia. Bisa Anda bayangkan ada berapa banyak di dalam tubuh manusia, dan itu tentunya salah satu fungsinya adalah untuk menghindarkan Anda dari segala macam bentuk penyakit. Ya. Jenisnya apa saja sih sel darah putih itu? Leukosit. Leukosit ini terdapat dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum merah limpa, sumsum merah ya istilahnya, sumsum merah limpa dan kelenjar getah bening. Jadi kalau Anda biasanya ada infeksi, contohnya kalau Anda ketusuk jarum atau ketusuk apa, kemudian ada sensasi kemeng, apa ya istilahnya, kemeng itu, pegel, di lipatan-lipatan ketiak, lipatan paha, atau lipatan selangkangan, itu biasanya itu karena penumpuan leukosit ini. Kalau orang Jawa bilangnya jarem, istilahnya jarem. Dan ini biasanya menimbulkan gangguan, salah satunya adalah fungsiolesa. Fungsiolesa itu apa? Gangguan dalam beraktivitas. Jadi kayak mau digerakkan gini sakit. Dan biasanya kalau awal-awal itu biasanya ada tumor. Tumor itu apa? Nanti Anda akan belajar tentang tanda-tanda inflamasi ya. Jadi ada dolor, rubor, kalor, tumor, dan terakhir adalah fungsiolesa. Jadi 5 tanda inflamasi itu akan ada kalau Anda terkena infeksi. Dan biasanya kalau sudah fungsionalisa ini biasanya peran leukosit di sini sangat besar. Jadi biasanya numpuk di ini ya, di kelenjar getah bening. Biasanya di situ. Umurnya 12 hari, bentuknya amoeboid.
Jadi semacam kenapa disebut amoeboid karena dia bergerak menggunakan kaki-kaki semu atau pseudopodia. Ya, kalau Anda masih ingat pseudopodia, dia tidak berpigmen atau tidak berwarna. Jadi tidak berwarna ya, biasanya warnanya putih. Ya warnanya antara hitam putih gitu ya, abu-abu lah. Kemudian 12 hari ada intinya dan satu. Nah, jenis-jenisnya apa? Nah, ini yang harus Anda lihat. Jadi, besok itu Anda akan melihat gambaran seperti ini di bawah mikroskop. Ya, gambaran seperti ini. Kalau didiagramkan, bentuknya seperti ini. Dia agranul atau granul. Dia bergranul ya. Dia ada granul-granulnya terlihat. Jadi besok yang Anda amati ini akan kelihatan seperti ini ya. Di gambar sebelah kanan ini granulnya kelihatan seperti ini. Ya, ini nanti kalau Anda menggambar, kalau menggambar satu ini, berarti Anda harus menggambar eritrosit sebagai pembandingnya. Jangan sampai eritrositnya lebih besar daripada eosinofilnya. Kalau gambarnya sudah seperti itu, jelas gambaran Anda salah. Ya, nilainya juga akan kurang. Ciri-cirinya apa? Granulnya kasar, padat, kemudian warna sitoplasmanya itu berwarna kemerahan. Kemudian inti ada di tengah, dan inti terdiri dari dua lobus. Yang perlu kalian ingat, lobus itu apa? Lobus itu adalah derivat atau turunan dari inti sel. Nah, ini Anda harus tahu bahwa lobus-lobus itu adalah bentuk lain atau derivat dari inti sel. Ya, ini Anda harus ingat itu. Jadi lobusnya ada bermacam-macam. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang lima, dan bentuknya bermacam-macam. Hanya menyusun 1-4% dari sel darah putih dan jumlahnya sekian. Fungsinya adalah untuk kekebalan tubuh dengan menskresikan histamin dan melindungi tubuh dari alergi. Ingat, alergi. Jadi alergi itu kalau Anda keluar alergi itu berarti eosinofilnya ini jadi banyak. Ya, eosinofilnya jadi banyak. Mungkin Anda pernah melihat hasil pemeriksaan lab. Ya, pemeriksaan darah di situ ada EU, ada ERI, ada BAS, ada apa. Nah, itu menunjukkan jumlah per mikrometernya berapa. Ya, jadi nanti sudah Anda harus sudah mulai bisa ini membaca hasil lab gitu. Kalau misalnya orang tua Anda atau siapa teman Anda yang apa, memiliki hasil lab ini gimana sih kok kok ada EU, ada BAS, ada ini berarti EU itu berarti dari kata eosinofil, BAS dari kata basofil, ya lim ya dari kata limfosit dan lain sebagainya. Ya bentuknya seperti itu, fungsinya untuk alergi. Nah, ini yang kedua adalah basofil. Ini jumlahnya 0,10 per milimeter kubik. Fungsinya adalah menskresi heparin dari koagulasi. Granulnya nanti kelihatan ini lobusnya itu ada berapa di situ? Lobusnya ini ada 2 sampai 3. Ya. Granula lebih besar di dalam sitoplasma terhadap granula berwarna biru, inti tidak bersegmen. Ya. Inti tidak bersegmen artinya apa? Lobusnya ini cuma satu tapi besar, itu basofil. Ya. Nukleus berwarna biru. Oh iya, saya ada yang terlupa tadi tentang eosinofil. Bukan, enggak. Maaf, maaf. Saya lanjutkan aja, sorry. Ya, kembali lagi, fungsinya adalah mensekresikan heparin dari koagulasi. Jadi basofil ini salah satu fungsinya juga untuk apa ya, kontrol koagulasi dalam darah. Nah, ini neutrofil. Di neutrofil ini nanti jadi salah satu fungsi dari neutrofil ini Anda bisa membedakan mana wanita, mana perempuan dan mana laki-laki. Cirinya dari neutrofil ini ada yang namanya drumstick. Jadi bentukan seperti sticknya drum atau seperti pentol korek. Itu biasanya ada di ujung ujung dari lobus yang paling pinggir. Ya,
istilahnya drumstick. Nah, kalau neutrofil ini ada drumsticknya, maka yang terjadi bahwa neutrofil berarti pemilik darah ini berjenis kelamin perempuan. Kalau tidak ada drumsticknya, maka dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini salah satu yang digunakan dalam ilmu-ilmu forensik. Jadi kalau sudah ada meskipun darah-darah itu mengering, selain darahnya mengering, selain karena bisa identifikasi dari DNA, atau ini bisa juga digunakan gitu Pak. Misalnya kalau jenazahnya masih baru atau apa, ini masih bisa digunakan. Neutrofil ini yang paling banyak, dia ada 60 sampai 70%. Dia fungsinya adalah untuk menghasilkan dalam proses fagositosis, dan ini biasanya muncul pada waktu Anda terkena infeksi. Jadi kalau di pemeriksaan lab ada kata-kata neunya ini tinggi dari normalnya, maka yang terjadi jelas Anda terkena infeksi, dan ini biasanya disebabkan karena bakteri. Ya. Jadi bisa alergi, itu yang tinggi apanya tadi? Kalau alergi yang tinggi adalah eosinofil. Ya, kalau karena bakteri, misalnya diare, misalnya apalagi yang karena bakteri, karena tipes, itu berarti kandungan neutrofilnya dalam darah ini biasanya ada peningkatan atau ada lonjakan. Nah, ciri-cirinya apa? Granulanya halus ya, jadi tidak kelihatan bergranul ya, jadi tidak merungkel apa ya, merungkel. Jadi tidak eh, seperti granul gitu ya, tidak ada granulnya, tapi dia cenderung dia lebih halus, ya. Dia cenderung lebih halus. Kemudian granulnya halus, warnanya ungu, intinya eh, terdiri dari bagian yang sama, lekukannya tidak lebih dari 1 sampai sepertiga bagian dari total luasan neutrofil ini. Segmennya, granulanya halus, inti terdiri dari 3 sampai 8 lobus. Jadi lobusnya ini ada sekitar 3 sampai 8. 3 sampai 8. Oke, itu neutrofil sekali lagi ya. Jadi besok waktu Anda melihat ini, gambaran di bawah mikroskop nanti terlihat seperti ini ya, di gambar yang bawah ini. Bawah ini akan terlihat seperti ini, dan biasanya ada di sampingnya eritrosit. Oh iya, sekedar mengingatkan bahwa gambaran untuk eritrosit itu ada gambaran yang namanya rolog. Tulisannya ROLOUX, rolog. Ini adalah gambaran eritrosit yang membentuk seperti rantai. Ya. Rolog adalah gambaran eritrosit yang membentuk seperti rantai. Itu yang harus Anda paham. Jadi itu adalah eritrosit bentuk analog, dan besok Anda akan temui banyak itu di situ, gambaran-gambaran itu ya. Ini neutrofil, jadi jangan lupa nanti kalau ada warna, ada drumsticknya, besok insya Allah kalau ini akan saya tunjukkan gambaran drumsticknya seperti apa. Nah ini monosit, ini juga salah satu fungsinya adalah sebagai pertahanan awal terjadinya infeksi. Kalau kalian sudah ngomong infeksi, maka pertahanan awal dari orang kena infeksi itu ya ini, monosit. Jadi monosit ini dia akan berperan sebagai makrofag. Dia akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Jadi harus kalian tahu bahwa nanti kalau di sistem imun ada dijelaskan makrofag, berarti yang bekerja apa? Ya monosit ini. Di mikroskop nanti yang akan terlihat seperti gambaran ini. Jadi yang kanan atas sama kanan bawah ini. Bentuknya seperti ini. Bahasa mudanya bentuknya seperti ginjal ya. Seperti ginjalnya manusia. Atau bentuknya seperti apa istilahnya kalau anak sekarang bilang lopi-lopi gitu ya. Seperti love gitu ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini dia agranulos. Dia tidak bergranul. Jadi ini halus. Kemudian ada bentuknya seperti love ini,
Kemudian dan intinya ini besar sekali. Nah, di situ Anda bisa lihat nanti dia fungsinya di peradangan, ada infeksi, fungsinya adalah fagositosis, jumlahnya ada 300 sampai 600 per milimeter kubik, dan biasanya dia tidak bergranul, intinya membentuk otak atau ginjal merupakan sel yang paling besar. Jadi monosit ini nanti yang paling besar ya bentuknya di antara sel-sel darah putih, monositlah yang paling besar bentuknya. Ya. Maka dia lebih besar dari eritrosit? Iya, dia biasanya lebih besar dari eritrosit. Kemudian ada ini yang namanya limfosit, ya. Limfosit. Nah, limfosit ini biasanya dia berperan terhadap virus, bakteri, dan organisme yang lain. Jadi sistem imun biasanya yang paling, kalau Anda terinfeksi virus, entah virus apapun itu, mungkin bisa influenza atau kemarin zamannya COVID, itu limfositnya ini yang paling banyak. Tapi limfosit ini juga berfungsi membangun antibodi. Dia bisa terinfeksi, tapi dia juga bisa membentuk antibodi. Nah, antibodi yang dibangun oleh limfosit ini nanti berakhir ada yang namanya MHC itu tadi, major, tulisannya major histocompatibility complex MHC. MHC itu nanti ada tipe 1, ada tipe 2. Nanti akan ada pelajari lanjut. Mungkin nanti akan memberikan, saya kalau nggak salah, Dokter Rahma ya, kalau nggak salah nanti. Nah, jadi limfosit tidak bergranul, jadi nanti yang Anda amati di bawah mikroskop bentuknya seperti dua ini, kiri kanan ini, dua di atas kiri kanan ini, dan intinya itu penuh, hampir memenuhi sel yang berbentuk bulat ini, dan dia padat, ya, dia bentuknya padat, bulat. Jadi besok yang Anda amati ini, gambar Anda besok ada 10, kalau di literatur di di panduan praktikum besok itu Anda harus menggambar ini. Kira-kira bisa membayangkan nggak besok? Apakah perlu saya overview lagi? Sepertinya enggak ya. Cukup ya, bisa dilihat di sini. Saya besok tidak perlu overview. Ada mikroskop sudah saya sampaikan tadi bahwa eh, lensa objektifnya harus lensa 100. Ya, lensa objektif 100, lensa 100, kemudian pakai minyak emersi. Itu yang harus Anda ingat-ingat ya. Kemudian yang terakhir adalah trombosit, nah, atau keping darah. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti dia ini yang paling kecil ya, yang paling kecil dia mati. Jadi dia nanti biasanya menggerombol seperti ini, seolah-olah seperti bakteri yang nempel di sel. Ya, seolah-olah seperti bakteri yang nempel di sel. Nah, ini nanti bentukan, nah ini loh, kalau Anda tahu bentukan rolok itu seperti ini, lebih dari 3 ya. Bentukan rolok yang bersusun seperti rantai seperti ini. Ini adalah bentukan rolok. Ini Anda harus paham. Nah, kembali lagi, fungsi trombosit adalah sebagai pembekuan darah dan jumlahnya eh, antara 150.000 sampai 450.000 per milimeter kubik darah. Ya, ini trombositnya itu. Ya, bisa ya. Ini besok Anda akan lihat. Jadi besok di bawah mikroskop itu yang terlihat seperti ini ya. Jadi tidak lagi tanya, Pak, kok nggak kelihatan? Cari yang seperti ini. Jadi bagaimana cara menggunakan mikroskop? Saya rasa Anda sudah paham di pengenalan mikroskop kemarin, dan ini adalah pengamatannya saat Anda melihat di bawah mikroskop dengan objektif 10, lensa objektif 10. Hmm. Nah, ini karakteristik trombositnya, terdapat dalam pembuluh darah, dihasilkan oleh sumsum tulang dan bentuknya bulat, bisa bulat lonjong atau spindle, spindle atau bisa juga bentuk cakram. Jadi apa ya, tidak beraturan gitu ya, umurnya 5 sampai 9 hari dan dia tidak memiliki inti. Sebenarnya ada materi juga tentang megakariosit, tapi saya rasa nanti akan ada yang menjelaskan lebih lebih lanjut ya.
megakariosit itu jadi di mana sel-sel sebelum dia menjadi eosinofil, eritrosit dan lain-lain itu ada yang namanya sel-sel megakariosit. Jadi sel punca atau sel induan untuk menjadi eh, sel-sel darah ini ya. Terakhir, perbandingan jumlah sel-sel darah Anda bisa lihat di sini. Perbandingan antara tempat produksinya di mana, jumlahnya berapa, ukuran bentuk, struktur maupun fungsinya. Oke, saya rasa itu cukup. Ada pertanyaan, silakan. Silakan ada pertanyaan. Izin izin bertanya Pak Yoyo. Monggo. Tadi kan sempat ada slide yang tulisannya lakukan neutrofil itu gimana sih, nggak paham maksudnya masih. Terus kalau metabolit sama metabolisme itu beda atau gimana sih? Itu terus satu lagi Boleh, sel darah boleh. putih itu Bentar. Coba diulangi lagi kok. Agak putus. lekukan neutrofil, lekukan neutrofil. Tadi kan bahas sel darah putih, Hmm, lekukan neutrofil itu yang mana? Lakukan nitrobil. Oh, oke. Ya, terus. Terus tadi metabolisme sama metabolit itu sama atau beda? Ya. Metabolik itu artinya, kalau metabolisme itu Hmm, artinya prosesnya. proses. Metabolisme itu proses atau kejadian atau proses terjadinya metabolisme itu proses itu disebut metabolisme. Tapi kalau metabolik itu adalah terlibat dalam proses metabolisme, Oh, ya. Kemudian tadi ada nanya apa tadi? Ini ya hmm, bagian-bagiannya ya. ya lakukan neutrofil itu yang mana? Nah, lakukannya itu ini. Jadi ini lakukannya. Jadi ini kan gini, Jet, ngelekuk, ini ke sini ngelekuk, ini ke sini ngelekuk, ini ke sini ngelekuk. Nah, inilah lakukannya itu ini. Ini dianggap lekuan ya, ini dianggap lekuan. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong bentuknya, ini lobus, kemudian ada lekuan itu adalah lekuan ini. Jadi penghubung lobus satu dengan lobus yang lain itu ada lekuan. Ini Hmm, lekuan istilahnya di sini. Ya. Kalau lobus ini bentuknya bisa macam-macam. Ya. eh, Atau maksudmu lekuan pada proses fagositosis? Atau lekuan pada bentukan ini? boleh dah tambahin. Yang kamu maksud ini ya? Ya. Oh ya. Kalau fagositosis itu kan sebenarnya juga proses memakan apa ya? Memakan proses apa istilahnya? Kalau ada bakteri masuk ke dalam ini sel-sel darah ini, ada proses pelekuan ya, proses pelekuan membentuk lekungan. Diapedesis tadi itu membentuk sebuah lekukan, lekukannya ini mau tidak mau akhirnya seperti apa ya, diibaratkan kalau ada barang yang masuk ya, kemudian itu bagian dari sel ini dia melengkung, ya, dari setelah dia melengkung ini eh, antigen atau bakteri atau benda-benda asing ini masuk, kemudian lengkungannya yang lengkungan ini nutup. Kemudian dibawa di dalam sel, dia akan membentuk vesikel-vesikel atau bulatan-bulatan untuk difagositosis. Setelah difagositosis, dia akan dikeluarkan juga dengan proses yang sama. Jadi akan muncul yang namanya istilahnya apa ya, bahasa gampangnya kutil-kutil di sel gitu. Ada bentukan kayak kutil, paham ya, bentukan kutil. Nah, itu nanti akan dilepas. Nah, dari dilepas itu dia sudah mati. Tapi ada beberapa dia yang akan membentuk memori. Nah, memori ini biasanya akan keluar sebagai antibodi. Dan nanti mekanisme respon imun nanti akan ada yang menjelaskan. Kalau nggak salah Dokter Rahman nanti ya proses penjelasan tentang respon imun ini nanti bisa ditanyakan. Udah itu? Ada lagi? Lagi Pak, satu terakhir. Ada? Monggo. Sel darah putih itu sama kayak yang merah itu, mama kita luka tuh. Nah, Hmm. di situ ngalir terus atau sel darah putih ini warnanya putih atau gimana dokter? Pak Yoyon. Ya.
Kalau kamu ngomong sel darah putih, pasti ada fase di mana sel darah putih akan ikut keluar bersama sel darah merah kalau terjadi luka terbuka. Ya. Kalau terjadi luka terbuka, pasti akan ada sel darah merah juga dan sel darah putih juga yang keluar. Kalau bentuknya apa? Biasanya, biasanya sel darah putih karena dia tidak ada kandungan Fe yang memunculkan warna merah, maka warnanya biasanya bening. Kalian pernah lihat nggak? Pernah pernah ngalami nggak kalau saat kalian terluka, kemudian selain keluar darah merah, kemudian ada bagian-bagian yang putih yang biasanya eh, juga akan menutup luka. Biasanya yang Ya, warna warna putih ya, apa semacam semacam apa ya, agak lengket-lengket seperti itu. Nah itu mm, juga di dalam di situ itu juga ada sel-sel darah putih yang ikut keluar. Tapi kalau kau pingin lihat sel-sel darah putih yang sudah memakan, terutama makrofag, yang sudah memakan bakteri atau di dalam sel darah putih itu sudah ada bakterinya. Jadi misalnya salah satu tadi kan fungsinya monosit, monosit jadi makrofag. Makrofag ini fungsinya adalah memfagositosis atau memakan bakterinya. Makan bakteri ini karena kalau istilahnya wis kewareken ya, sudah kekenyangan, maka makrofag ini juga akan mati. Nah, melalui ini kalau sudah mati kemana? Dia akan dibawa oleh pembuluh darah, dikumpulkan ke lipatan-lipatan kayak lipatan paha, lipatan ketiak, ataupun juga bisa keluar lewat luka terbuka tadi. Dan ini kalau sudah mati, bentuknya jadi warna kekuningan. Kenapa kekuningan? Seperti yang saya sebutkan tadi, adanya globin. Hem sama globin yang dipecah, ya, mm, itu akan keluar juga bersama sel darah putih itu akhirnya numpuknya jadi apa? Numpuknya jadi pus itu tadi atau nanah itu jadi kalau kalian lihat nanah, yaitu adalah sel darah putih yang sudah kekenyangan makan bakteri. Akhirnya dia keluar, nah muncul itu. Kalian pernah, kamu pernah ngelihat orang nanahan tapi nggak keluar nggak? Nggak sampai pernah. pecah keluar. Iya, pernah. Ada kan ya? Nah itu juga, itu sel darah putih ini. Dan biasanya yang berperan Hmm, adalah selain selain makrofag, itu juga ada neutrofil juga di sana. Ada lagi? sudah. Ampun? Saya Iya. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Jadi yang perlu perlu dipahami untuk besok ada menggambar 10 dalam waktu 100 menit. Gambarnya mudah. Jadi tolong menggambarnya besok yang representatif ya. Jadi kalau jangan sampai satu lampang pandang atau satu bulatan yang kalian buat itu jadi apa isinya satu eritrosit gambarnya besar banget gitu enggak. Jadi apa yang Anda amati di bawah mikroskop itulah yang digambar. Paham ya? Jadi kalau memang di situ pas banyak eritrositnya ya harus Anda banyak gambar eritrosit. Intinya seperti itu. Ada pertanyaan untuk materi saat ini sama untuk besok? Saya rasa Pak besok. Yoyon izin Iya. bertanya, Iya. fibrinogen sama trombosit atau platelet itu apa sama-sama menutup luka atau gimana Kak Yoyon? Ya, Terima kasih. fibrinogen itu adalah apa ya? Salah satu fibrinogen itu bentuknya seperti serat ya, Mbak ya. Serat. Nah, bentuknya fibrinogen itu seperti serat. Jadi kalau diumpamakan sebuah ini, fibrinogen itu kayak kawat kasa, itu fibrinogen. Trombositnya itu kan karena kawat kasa itu kan berarti kan ada bagian yang masih lubang-lubang toh, ya kan? Nah, trombositnya itu yang akan nutup, nutup lubang-lubang itu trombositnya yang akan nutup seperti itu. Nah, yang terlihat di 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 mata kita kan kelihatan kayak darah mengering, kayak apa gitu kan? Ada bekas darah yang mengering. Kalau misalnya habis luka itu kemudian ada kelihatan seperti masih kelihatan tetap merah, tapi dia sudah tidak ngucur darah. Apa yang terjadi di situ? Pertama yang dilakukan adalah fibrinogennya itu nutup.
fibrinogennya nutup, 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 nutup. Akhirnya yang masih ada lubang-lubang kecil untuk memungkinkan plasmanya ini keluar, ditutup oleh trombosit. Ya, ditutup jadi lubang-lubang celah-celah antara fibrinogen tutup sama trombosit. Dari trombosit akhirnya pembuluh darah pembuluh darahnya tidak terbuka. Makanya proses penyembuhan luka itu yang harus ada adalah fibrinogen dan yang satunya trombosit. Kalau trombositnya turun, darah itu tidak bisa membeku. Ya. Nah, tidak ada fibrinogen juga luka tidak akan cepat pulih. Karena apa? Yaitu pelapis pertama itu harus ada dulu. Makanya harus ada fibrinogen. Kalau trombosit tok yang ada tapi tidak ada fibrinogen, tetap aja dia akan keluar. Ya, karena tidak ada semacam istilahnya jaring ya, bahasa gampangnya jaring. Ini saya pakai bahasa mudahnya jaring. Gitu. Ampun gitu ya. Ampun ya. Ampun, Pak. Terima kasih, Pak Yon. Iya. Satu lagi mungkin? Sudah cukup? Baik, cukup ya. Saya rasa cukup untuk kali ini. Jadi ini nanti bisa kalian pelajari. Hati-hati ya. Berdasarkan pengalaman untuk ujian responsi. Nanti ujian responsinya akan saya buat Anda melihat gambar-gambar preparat. Ya, ini preparat apa. Jadi saya tidak akan suruh Anda lihat di bawah mikroskop, tapi akan saya sajikan gambar. Ya, harapan saya seperti yang kemarin, gambar sel, gambar apa itu, Anda harus bisa ya, ya pelajari gambar. Jadi kalau praktikum benar-benar Anda lihat, benar, kemudian jadi nanti pada saat pada saat Anda ujian responsi, harapan saya Anda bisa mengerjakan. Kemarin itu pretesnya bagus, responsinya yang kurang. Waktu biologi. Harapan saya ini pretesnya juga bagus, responsinya jauh lebih bagus. Harapannya seperti itu. Ya, intinya FSHI akan jauh lebih sulit dari BMS. Ya, semakin bingung, jangan lupa tetap semangat, tetap dikerjakan. Ini jelas ya, tetap dikerjakan. Belajar terus, jangan ini. SDL itu bukan santai dulu lah, tapi self-directed learning, belajar mandiri. Bukan santai dulu lah, gitu, jangan ya. Ya, kayaknya jadi mahasiswa kedokteran, apalagi di Unisma itu kayak gitu. Oke, saya rasa cukup. Ini nanti saya kirim ke siapa oh ya. Saya kirimnya ke Nadifa aja ya, nanti ya. Ini Saya Pak. kirim. Ya, jadi nanti soal ini PowerPoint-nya saya kirim ke Nadifa, jadi nanti bisa di-share ke teman-temannya untuk dipelajari. Baik, terima kasih.